Oke, 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dodolurku di mana be berada? Untuk kesempatan di hari ini kita bertemu lagi dalam acara Teras UMKM Loka Kito, ya. Di edisi apa nih, Cik Rasid, hari ini Sriwijaya siang ya. Di edisi hari Selasa, Selasa tanggal 3 Februari 2026. Nah, di Loka Kito saat ini, Cik Rasid, ada sesuatu yang spesial. Ya, singgahnya segalanya spesial ya. Spesial ya. Jadi dodolur di Loka UMKM ini ada dua racun yang kebetulan jadi ininya presenternya. Jadi jangan heran Loka UMKM hari ini agak-agak beda ya. Jangan dimakan, dipegang racun. Karena ini dua racun ini yang ininya. Apa presenternya Nah, di teras Loka kita ini teras UMKM ini kita sudah kedatangan narasumber masih muda Cik Rasid, terus juga punya potensi luar biasa. Nah, punya usaha yang berkaitan dengan nyam. Apa dia dengan pajuan. Sehingga pas pula nih jam-jamnya sudah pas jamnya ngomong jam pajuan ya. Jam lapar ini. Untuk hari ini kita membahas tema adalah lezatnya cita rasa menu rumahan. Nah, masakan favorit keluarga. Narasumber kita sudah ada, ini adalah owner dari Dapur Family Pak Min. Ini kalau nyingok uangnya ada dolar nyingok dari YouTube kita. Masih muda uangnya tapi punya potensi luar biasa Cik Rasid ya. Karena punya rumah makan ini, owner dari rumah makan Dapur Family Pak Min ini ya. Di mana cita rasanya adalah tentang cita rasa rumahan, masakan favorit keluarga. Kita sapa dulu Cik Rasid. Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Tenang be dengan kami berdua nih, kami berdua sudah suntik rabies. Oke, Pak Min, hari ini kita bertemu di teras UMKM Loka gitu ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir Cik Rasid ya. Tentunya di studio kita di tentunya teras UMKM hari ini ya. Nah, membahas tentang lezatnya cita rasa menu rumahan, masakan favorit keluarga. Mungkin kita nak bertanya-tanya dulu Cik Rasid, kalau pepatah bijak itu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta ya. Bukan tak baca perasaan deh. Kalau ujung-ujung nak perasan main nih Pak. Iya. Jadi kita nak kepengen tahu mungkin latar belakang dari tentunya cerita Pak Min Dewek dalam usahanya nih Cik Rasid. Nah, kita kepengen tahu Pak Min, kalau boleh tahu kita usaha apa rumah makan ini tadi atau dapur family ini sudah ada sejak kapan? Kalau untuk usaha rumah makan ini baru jalan 2 tahun Cek. Baru jalan 2 tahun, artinya dari 2023? Ini 2026, berarti sekitar 2024 kemarin. 2024 awal kemarin, mungkin awal. Oke, 2024, 2026 artinya 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun. Oke. Yang melatar belakangi Pak Min milih ibarat kata usaha ini kok rumah makan gitu. Terus itu ngapu milih namanya Dapur Family, itu usaha keluarga benar. Mungkin bisa cerita itu. Pak Min, kira-kira apa yang melatar belakangi ceritanya tuh Cek itu gitu. Kalau awalnya itu kemarin sebelum buka usaha rumah makan ini kan kami kan sekeluarga ini kan kalau Sabtu Minggu kan hobi keluar, hobi jalan-jalan sama anak-anak kan. Waktu keluar lah weekend ya? Iya weekend, jadi kalau berjalan kan pengennya biasanya kan cari makan kan, jalan-jalan ke mall kan. Nah kalau kami kebetulan hobinya makan kan. Hobi makan. Sama kalau mau itu. Jika anuku kan ya masalahnya kan kami jika anuku kan mencegah gaya kan pasti. Jadi karena kita hobi makan, ya kami tuh hobi wisata kuliner lah kalau wisata kuliner. Kami nyoba-nyoba tempat baru makan kan. Dan sebagainya, dan kalau aku tuh setiap kali bayar tuh agak lumayan kan. Agak bengap juga ya. Bengap juga. Jadi kan karena sudah seiring jalan berapa bulan, jadi sempat ngobrol sama rumah kan. Dek, pecahnya kita nih kalau keluar nih ya lumayan sekian kan. Iya Kak, ya ujung rumah kan. Jadi ngapo tidak ya kan. Mana kalau kita besok kita buka usaha makan gitu.
jadi juga katanya. Nah, itu kan. Nah, itu. Oh jadi melatar belakangnya karena hobi makan. Hobi makan, Hobi makan. hobi wisata kuliner Hobi sih. wisata Hobi kuliner. jalan karena ya kami kebetulan memang menikmati hidup. Iya. Iya. Ini pertanyaannya hidup untuk makan atau makan untuk hidup ya? Coba cek kasih jawabannya apa. Tapi menikmati benar, kehidupan harus dinikmati. Jadi mungkin salah satu refreshing keluarga Cek Yamin ini dia wisata kuliner sih, jalan-jalan, cari makan, Cek Dominan cari Dominan makan. cari makan. Kalau Cek Rasid ini dia dominan cari gibut. Cari gibut ini biasanya dalam. Oke. Nah, jadi usaha 2 tahun kurang lebih gitu kan. Nah, kita kepengen tahu juga ketika awal merintis kan ketika namanya usaha ya, tidak ada mungkin ucuk-ucuk langsung wah sudah langsung dikenal, langsung banyak wong tahu itu kan. Pasti ada perjalanan-perjalanannya. Saat merintis itu dulu, untuk bisa sampai dikenal oleh wong tuh apa yang dilakukan Pak Min? Kalau untuk bisa dikenal tuh yang pertama kita ini kan jago raso ya. Jago raso. Cita rasa. Ya terus tapi yang paling pertama tuh kebersihan dulu, kebersihan. Oh iya kuncinya Cik ini. Kebersihan, cita rasa. Nah terakhir itu pelayanan kan. Pelayanan. Nah, terkadang kita ini kalau kita melayani kan kadang-kadang Merengut. sudah maksimal ya, kadang-kadang ada lebih kurang. Masih kurang. Kadang ya apalagi kan kalau Cak kami kan mungkin ya wong baru kan. Wong baru jadi harus banyak bertanya, banyak belajar kan. Cak itu ya, tapi alhamdulillah aku kebetulan ya diajak gabung sama Ciana di komunitas PPKN ya, jadi komunitas UMKM Kota Palembang. Kemudian ketua kami ini Ciana kan, Ibu Rohana kan. Dari beliau lah ini ya. Ya dari situ kita mulai menyimak mulai mengikuti nyingok-nyingok yang sudah maju kan. Ya, karena kami kan terus terang kami kan pemain baru kan. Kita ada yang sudah sukses maju, kita kan bisa belajar dari situ ya. ngambil ilmunya. Ngambil itunya. Jadi sambil berjalan kan, sambil kita coba maksudnya. Nah, kita penasaran juga ya Cak Rasid kan ketika kita memulai sebuah usaha, kadang ada di dalam hati ataupun benak kita tuh ini misalnya kalau Cik pribadi Cak Rasid berkata ada di benak kita tuh kayak kira-kira kalau aku apalagi usaha tuh berkaitan dengan kuliner yang berkaitan dengan raso tadi Pak Min tadi terpikir ketika awal mulai puasa mulai usaha kira-kira laku dak ya, kira-kira ada yang beli dak ya. Nah seperti itu. Kalau Pak Min ada dak di posisi seperti itu ketika awal merintis usaha? Kalau aku justru tidak terpikir Cak itu. Tidak terpikir. Ya, yang aku pikir tuh ya mana caranya jualan kan. Jualan tapi sebelum jualan itu memang kita harus coba dulu. Tester ya. Nah, jadi kalau yakin pasti ada yang beli ya. Ya harus yakin. Kalau usaha ini tidak boleh pelan-pelan kan. Harus yakin. Kalau kita ragu ya macam mana nak ya belanja tempat kita kan. Percaya dengan produk kita harus gitu yakin, harus yakin. Terus juga dengan karyawan kita harus ngasih porsi kepercayaan yang besar kan. Jangan kita dengar nak kita komplain jangan kan. Nah, tapi laju tidak tahan lagi karyawannya benar. Dengan ganti ya deh, ganti personil ya jadinya. Paling kita sekali waktu paling ke dapur kita tes. Bu Yenti lemak pindangnya, kuahnya sedap, cuman kurang dikit pedesnya. Itu masih masukannya ya, karena mungkin berdasarkan dari masukan dari tentunya pelanggan ya. Jadi karena kan wong ini kan dak galonya seneng pedes kan, jadi mungkin kalau bahasa anak-anak muda sekarang ini level yang dikurangi. Ada level 1, level berapa gitu. Kurang lebih Cak itu Cak. Jadi alhamdulillah kan ya karyawan ini ya dengan kita ngomongnya lembut pelan kan nerimo. Oke. Nah, ini yang menarik Cak Rasid kan kalau sekarang kan teman kita Jingo rumah makan ini kan
yang banyak menyebar nih Cik Rasid Cak Pecel Lele ya deh. Terus juga rumah-rumah makan Padang ya deh. Nah, ini rumah makan rumahan, masakan rumahan. Kenapa rumahan yang dipilih? Iya, Cik. Yang melatar belakangnya itu milih akhirnya usaha tuh kok rumahan. Memang boleh kata jarang Cik Rasid masakan rumahan tuh Cik Tena. Apalagi sekarang Pak Yamin kan banyak lagi menjamur makan kekinian ini. Iya, kekinian Cik itu kan. Mak Jong ayam tiramisu segala macam Cik. Nah, ini ngapa Pak memilih menu rumahan itu Cik Pak Min? Karena izin boleh aku cerita silakan. Lanjut, boleh. Flashback lagi deh. Flashback. Dulu sebelum buka rumah makan masakan rumahan, kami pernah buka pecel lele ya. Pecel lele. Tapi seiringnya waktu jalan kan, pecel lele di daerah kita itu menjamur. Lumayan banyak. Mungkin bukan lagi apa hitungan 10 ya, 10 jari sudah belasan kan. Dak itu pakai jari di tangan ya. Iya, itulah kan. Karena ada juga kawan yang juga masukan saran di daerah situ juga dekat situ masakan rumahan kan. Jadi kami ini semacam kalau bahasa pengusaha lama nih siapa almarhum Bob Sadino tuh kan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau ini Cik Rasid ATM-nya lain nih. Apa dia? Dasar. Lanjut Amin. Jadi amati, tiru, modifikasi. Oke. Tapi disesuai dengan kondisi kita, dengan skill karyawan kita. Kita memang masakan rumahan karena kita kan kalau paling lemak makan di rumah kan. Betul. Menunya ganti-ganti kan tiap hari. Ganti-ganti. Terus juga sambalnya sambal cung, sambal teri, sambal jengkol kan. Sambal pelem. Iya sambal pelem. Ngileng juga. Dia ngomong sambal jengkol tegi deh. Itu ado galo di kita. Ado galo lengkap. Ada asam pade, ada tongseng ayam, ada. Nah kebetulan di kita ini ada best sellernya Cek. Apa dia tuh Cek? Nah kebetulan karena salah satu karya kami ini kan wong Musirawas, jadi best sellernya pindang Musirawas. Pindang Musirawas. Bulat tempoyak. Kan. Sayang nggak ganti di sini Cek, tak nyengok gitu. Dia tuh di. Pindang Musirawas. Pindang Musirawas. Tapi itu yang jadi best seller. Tetap yang masakan rumah ado galo. Pecel lele goreng, ado ayam goreng, ado perkedel, ado kan. Termasuk yang sayur tumis, sawi putih, ada sayur genjer, ado loh. Lalapan kita juga situ yang pindang tuh kita pakai zaman dulu zaman bingen, ada namanya temuku. Kunyit putih. Iya, kunyit putih. Temupu. Kalau kami temupu aja. Temupu. Aduh. Terus juga kita untuk lalapan itu ya? Lalapan, terang mudo, petir, rebus ya. Yang rotan itu apa sih? Iya itu umbut. Iya umbut rotan ya. Kita ganti-ganti terus setiap hari kan. Oh jadi untuk menunya ganti-ganti terus. Kecuali yang best seller ya? Best seller ada terus. Ada terus standby ya. Yang itu biasanya yang paling digemar itu yang best seller. Iya itu. Kadang-kadang kalau ada request banyak ya baru kita buat. Baru kita ada. Nah ini kan tadi kan katanya masih standar UMKM ya.
disebutkan. Nah kita tuh penasaran dengan menu yang hampir 18 ya itu kan. Pasti kan ketika kita nak usaha nih ada branding untuk bisa dikenal uang seperti itu. Nah itu biasanya Cik Yamin menggunakan apa nih untuk bisa membranding daripada usahanya tersebut nih? Apa sekedar backdrop di depan Iya, toko depan bae toko atau bae. melalui medsos Apa kan sekarang kan dengan kemajuan digital dan juga teknologi ini kan tentunya banyak para pelaku UMKM, para pengusaha ini kata memanfaatkan ya tentunya sosial media ataupun juga tentunya digitalisasi Iya, ini. ada wong tuh yang itu Cek, yang nyebar ke player ke kantor-kantor. Ke kantor-kantor seperti itu. Nah, kalau Pak Min Dewi Pak cak Min, mana kira-kira? Marketing kita cek mana? Hampir Marketingnya. semuanya kita pakai. Sudah pernah coba juga? Ya, Seluruhnya? termasuk banner kita pakai di depan, drop, termasuk juga Facebook, termasuk dari grup-grup WA, grup-grup komplek perumahan. Medsos ya? Iya, medsos. Terus juga ada juga kawan bantu dia untuk di TikToknya kan. Nah, jadi ya hampir semua kita pakai kan. Ya, itu karena kalau kita Memanfaatkan itu tadi ya. kalau kita Kemajuan ya teknologi. tidak meloi Zaman. kemajuan ya kita Ketinggalan. agak lambat gitu kan. Gitu kan. Tapi pengaruhnya kalau menurut Pak Min Dewi kemajuan teknologi ini dengan usaha yang dijalani ini berpengaruh tidak secara signifikan? Iya, membantu tak kira-kira? Iya. Alhamdulillah kalau aku pribadi sangat membantu nih An. Sangat-sangat membantu. Apalagi udah dengar Pak Min kan aktif di organisasi macam-macam ya. Mungkin tamat-tamat mak lagi aja Iya, banyak minta lah, bantu banyak. kawan-kawan. Iya lah banyak relasi Banyak ibarat kata kan. relasi, Karena ibarat kata uang nih Pak Min ibarat kata kalau misalnya sesuatu itu lemak ya, lemak di ilat ujung gitu. Ya, di lidah itu biasanya akan jadi apa ya? Jadi omongan ya. Omongan maksudnya tuh, "Wih, enak lo makan di tempat Pak Min tuh jadi dan itu kan salah satu juga bentuk branding sebenarnya Cak itu kan. Harga pajak sesuai di dompet Cek. Nah, kalau ngomong ke masalah apa tadi? Menu-menu. Jadi kan kita kepengen ibarat kata customer nih yang menyukai masakan rumahan dari rumah makan Pak Min ini tadi dapurnya family ya, dapur family. Jadi kan pasti pengen tahu nih tiap harinya tuh menu-menunya apa baik itu. Nah, itu ada informasi yang disampaikan lewat sosial media ataupun juga mungkin melalui WA kan Atau Pak Min Facebook, juga kan ya. lewat WA juga buka open PO seperti itu kan. Iya. Contoh pagi tadi sebelum aku ke studio RRI 4 ini, aku sudah buat menulis dari berapa item kan. Kami sudah koordinasi dengan bagian dapur kan, apa yang dibuat. Nah, itu juga pagi tadi sempat mampir dulu ke warung kan, ngecek dulu apa yang dimasak kan. Nah, sudah kita share tadi hampir di seluruh grup, Di seluruh grup. komplek, ya di grup kawan-kawan sekolah segala macam, dan alhamdulillah banyak yang respon kan. Banyak yang respon. Ya justru itu yang bantu Mungkin kita. itu juga yang ditunggu-tunggu tentunya kan. Iya. Karena kan masakan rumahan, Uang setiap hari pengennya berubah menu Berubah seperti terus. itu kan. Iya. Jadi kan kalau seandainya ada informasinya terkait dengan menu apa yang hari ini disuguhkan, itu kan akan membuat Uang tuh punya pilihan nih. Iya. Jadi tidak ada yang cak kemarin nih hari Tempat Pak ini. Min Be hari ini berarti. Iya, ada masakan ini nih ya kan seperti itu. Kalau untuk menu itu kita buat list semacam tulisan berurut. Nah, termasuk kita bantu juga visualnya, videonya. Jadi kalau kita cuma tulisan be kurang menarik kalau menurut aku pribadi kan. Jadi aku ini kan ya sebelum kita Terjun tunjuk ke Wong, kita coba di kita dulu. Percaya kalau cuma tulisnya kurang ya. Tapi kalau ada videonya Yang bergerak bergerak. Iya. Oh ini Iya. pindang patin musyarawat, oh ini gulai tempoyak, oh ini asam pade, oh ini lele goreng, oh ini ayam bakar, oh ini sambal mata, oh ini yang Sambal jok-jok. lalapan kenikir, oh ini namanya lalapan Temupu. Iya. yang kakak tadi kan. Nah itu lebih pas kalau Iya, benar berbeda Cek. tuh kan. Iya lebih ibaratnya lebih merangsang Cek. Itu rasa itu kita nak makan tuh ya. makan. Iya. Itu selain yang menu tadi kan katanya ikan, ayam gitu ya. Terus daging atau tulang tuh tergantung dari request lah seperti itu ya. Kalau ini cak macam jeru-jeruan? Jeru-jeruan kita sementara ini belum Cek. Belum ya. Terus jarang puluh nyari Cek. Jarang. Karena kan kesannya kalau masak aroma itu kan biasanya standar. Standar, iya, yang biasa misalnya dimasak hati di dapur. ampelo misalnya kan sambal hati ampelo. Kita biasanya teman tahan Cek Cek Pak Yamin Sama sambal mata ada. Nah, mata. Sama masak juga ada. Yang
yang gorengan ya, masakan apa namanya? Tumis, tumis. sambal tumis. Ya, sambal buncis namanya. Oh, sambal buncis. Sambal jado. Oh, Sambal goreng ya. Tapi kadang-kadang aku juga iseng-iseng di grup aku lempar ya, semacam pancingan. Benar. Kalau kita besok masak asam pade, kira-kira ada enggak ada kira-kira? Iya. Mancing dulu. Aku mau 2, kamu 3. Itu. Oh langsung PO ya. PO. Jadi kita tuh kasarnya Kita list tinggal ya. belanja itu ya, Sudah terkalkulasi lah kira-kira. kita belanja itu sudah ada pembelinya kan. Paling kita lebih ke berapa 5-6 potong kan. Ada tambahan dan itu benar alhamdulillah kan. Iya. Memang agak capek dikit gitu kan. Iya. Kan tujuan kita kan berjual tuh kan ya habis kan. Dan pelanggan tuh puas kan. Oh nah itulah ini yang apa kata Cik Aya tadi menarik, kadang kita kan ndak baca memprediksi ya wong yang beli itu ya Pak Min ya, seberapa banyak nih hari ini kita bakal terjual laku dan jadinya. Nah tapi dengan Pak Min tekniknya seperti itu gitu kan, dia ngelempar apa ibarat kata besok aku nak masak ini kira-kira ada yang nak PO dah saya ini kira-kira setuju dah saya ini kan. Ya malah ada di situ juga. Mereka Pak Min pacar buat urap sayur. Oh, Cak. Jadi itu jadi ini list kita ya, catat untuk menu besok. Menu benar. Kalau dia mesen urap sayur, enggak mungkin dia mesen urap sayur baik. Ada kawan-kawan. Lauk utamanya pasti kan? Iya. Benar. Kalau nyingok dari situ Pak Min ini dalam segi marketingnya inilah sudah teratur termanage dengan itu Cek, dengan benar detail. Terprogram detail. Caknya lah sudah ada yang pecaknya mau menanya. Penasaran? Iya. Kita kongkon aja ya. Itu sih Pak Min ya? Iya, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini dari orang Ngawa ini. Nak mesen apa? Belum, nak nanya-nanya dulu. Oh, boleh. Nadia. Iya, di sini ada Pak Min, si owner Dapur Family, Pak Min ya. Iya, assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam. Ini Cek Nadia di Sukatido. Suka bangun satu, Oke, siap. Monggo Cek Nat. Jadi kita tadi itu sudah dengar lah kan. Jadi ada yang pengen nak ditanyain lah sedikit. Silakan. Iya, nah ini kan kalau untuk usaha kuliner ini kan memang lama jamur ya, kayaknya Pak Min ya. Nah, tadi juga dengar-dengar caknya menunya nih menu-menu Nusantara. Iya, rumahan. Asam pade tadi tuh urap-urapan dan lain sebagainya lah kan. Nah, jadi pengen tahu kalau di dapur Pak Min ini dewe ada bumbu khusus atau racikan khusus itu yang beda ke dengan yang menu-menu yang di luaran lainnya cak itu lah kan. Nah itu, terus juga kalau boleh nanya untuk di dapur Pak Min dewe menu apa, menu andalan yang istilahnya tuh yang best seller lah, yang paling laris itu di dapur Pak Min ini. Nah itu gue yang ditanya kan. Oke, menu best sellernya ya. Iya. Oke, siap. Ya atas jawabannya lagi ya kami ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Min ya. Oke, untuk Pak Minnya semoga usahanya semakin lancar, semakin maju, semakin sukses lah. Amin. Ya untuk Cik Gaya sama Cik Rasid. Selamat bertugas dulu ya. Oke, Cik Nat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab Pak Min apa? Iya, Nadia di Sukabangun, silakan. Terima kasih Nadia yang di Sukabangun. Kalau untuk resep masakan kita standar bumbu dapur. Nah, jadi kalau untuk resep ya rahasia kita tidak kasih. Oke. Kita paling bumbunya kita press. Belanja tiap hari. Karena di kebetulan kita kan dekat pasar induk. Iya, benar. Itu kayak makan kita tadi. Langsung nyetok kok karena kalau kita nyetok ya pasar induk itu banjir. Seri banjir, kunyit banjir, laos banjir. Malah kalau kita nyengok itu tiap hari seger-seger. Baru datang galau ya barang tuh. Jadi kami tuh belanjanya memang barang-barang fresh. Hampir tiap hari belanja. Ya, jadi masak fresh kalau bahasa kita. Bahan-bahan yang fresh juga. Iya, fresh kan. Ya, kalau kita bumbu-bumbu yang agak-agak lama tuh kalau aku pribadi tidak nyaran ke sama tukang masak kami. Ya, lebih lemak kalau aku pribadi ya, karena rumah tuh masak tuh kalau bumbunya bumbu baru kan. Dan kita ngelola dewe ya bumbunya. Itu jadi kalau kita bumbu rahasia tak kati
Jadi aku tuh kepengennya kalau baca aku monopoli di situ kan. Nah, kalau aku main Pinang Kumbring, otomatis aku bersaing dengan ada persaingan. Banyak ini kan. Banyak pesaing-pesaingnya ya. Bukan berarti kita takut bersaing, bukan. Nah, tapi kalau baca kita yang dicari aja tuh kan. Iya. Tapi di samping bestseller yang 2 iko itu, Pinang Misi Rawas, Bulat Tempoyak. Kita ada galau yang lain. Ada galau yang lain. Yang ada yang bisa kita masak di rumah kan. Asam pade, termasuk ya apa yang enggak di kondangan nih. Ayam kecap Palembang. Ayam kecap. Oh iya ayam kecap. Alhamdulillah itu kemarin beberapa hari lalu itu ada yang kompleks square itu mesen untuk ruahan. Jadi dia minta menunya ayam kecap Palembang. Alhamdulillah ya terpenuhi ya. Dan mereka memang alhamdulillah lemak kan. Oke. Ditahan dulu Pak Min. Ya, Cik Rasid ya. Kita bakal melanjutkan segala-galanya ya. Selepas kita mendengarkan ya lagu Modal Hawo. Tapi yang pasti kalau usaha Pak Min tidak modal hawo, tidak. Modal nian. Modal dengan rasa, modal dengan ya segala-galanya dimodal ya. Kita dengar dulu video Musimo dengan Modal Hawo. Mak ini hari petino tahan jadi jando, puji dionyo tidak galak hidup saro. Kalau nak berbini jangan niat nak coba-coba, carilah gawe jangan cuma modal hawa. Awak pemalas miskin pulau tapi banyak kehendak. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka lamu telat ngijangi betino. Cetuk sano cetuk sini olah pecah ulo. Betinonyo juga udah nian dia kali. Yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Ngomong apa dua-duanya rasa mau jadi. Lanang nyola dapat kijang patah kaki. Belum setahun kawin rebut tiap hari. Kepala pening kabe duit betino nyolari. Atonyo habis rasa lanang tak tahu diri. 3 bulan minta cerai datang lagi. 3 bulan jadi jadolah kawin lagi. Awak pemalas miskin pulau tapi banyak kehendak. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka
Nonyo juga muda nian dia kali, yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nah ngomong ampo duo-duonyo lah sama jadi, lanangnya lah dapat bijang patah kaki. Belum setahun kawin rebut tiap hari, kepala pening kagak duit begitu lari. Atonyo habis lantak lanang tak tahu diri. 3 bulan minta cerai datang lagi. 3 bulan jadi jadolah kawin lagi. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini, itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini. Supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, gosong pempekku. Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Iya, masih di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya, masih 2 racun yang ngawani. Sikok racun teko, sikok racun serangga. Iya, di hari ini di teras UMKM masih dengan bahasan kita lezatnya cita rasa menu rumahan, masakan favorit keluarga bersama Owner Dapur Family. Iya, Bapak Muhammad Yamin ya. Tahu yang disakrab Pak Min. Pak Min. Nah, kita tadi sudah bahas tentang mulai dari menu-menu dan segala macam. Tapi kita ada agak kekepoan ya, Salah satu kekepoan kita itu adalah kita kepengen tahu Pak Min kalau namanya apa rumah makan ya jadi jatuhnya masakan atau ini tadi itu mulai bergebuk itu dari jam berapa Pak Min? Iya, uji kita sebelum kita menyajikan ya untuk dijajakan uji kita ya. Nah, itu bergebuknya dari jam berapa? Kalau dulu awal-awalnya pernah ya jam 11 malam kan. Dari jam 11 malam? Pernah dulu awal-awalnya karena kita belum ketemu ritmenya kan. Kalau sekarang kita sudah tahu habis subuh kan. Mulai habis subuh kita sudah keluar belanja kan. Oh, habis subuh. Terus ya belanja itu juga itu sehari sebelum itu sore itu kita sudah koordinasi dengan bagian dapur kan. Apa-apa yang diperlukan beli, kan. Kita catat dan kita koordinasi yang cak mano ukuran berapa, potong berapa kan. Nah, itu termasuk bumbunya kan. Kebetulan kalau untuk belanja sekarang ini kita langsung kan. Pak Min dewe? Iya langsung. Pak Min dewe langsung. Itu dari sudah habis subuh. Habis subuh. Ya, kebetulan kan rumah dekat situ dekat Pasar Induk kan. Itu ada 3 pasar kan, ada pasar induknya, pasar retail, pasar rakyat kan. Ada 3 titik kan. Jadi kita survei galau kan. Jadi kita terusan belum ada pelanggan tetap yang tetap karena
ya kita nyari yang bagus. Iya. Jadi kalau sana di sini bagus, kita pindah di A kan. Kalau sana di A kurang bagus, kita geser lagi cari yang bagus. Yang lebih bagus ya. Itu. Jadi karena berkaitan dengan kualitas tadi ya. bahan. Ya, itu. Kualitas bahan. Jadi ya, termasuk bumbu, kanan, ayam. Jadi kita pilih yang fresh kan. Nah, itu jadi kalau bahannya fresh, bumbunya fresh, kalau logika aku pribadi ya pasti lemak. Namanya barang seger kan. Jadi dari subuh tuh sudah ke pasar Indo, sudah belanja, terus balik belanja mulai bergebuk untuk masak itu jam berapa tuh? Mulai jam 8. Mulai masak, habis dari belanja langsung antar ke ruko, ke warung kan. Mereka sudah datang kan. Ada Ibu Yenti, ada Ria, ada Sulaiman kan. Yang bagian dapurnya ya. Beliau ini pegawai Cek Pegawai. Pak Min. Ya, Bu Yenti itu bagian dapur kan. Itu bantu-bantu. Jadi kita ini chefnya. Chefnya. Kalau kita juga bantu juga dari nyapu, ngepel, buka etalase, ngelap kaco, Jadi untuk karyawan sudah berapa karyawan sekarang? Kalau sekarang masih 3 ya, baru 3. Tapi insya Allah ke depan memang ada rencana penambahan kan. Seiringnya karena harus selesai itu jam 10 harus selesai masak kan. Mau kita harus nambah kan. Nah, apalagi kita alhamdulillah di tanggal 8 ini dapat orderan lumayan banyak, sampai 200 kotak kan. 200 kotak, oke. Ruahan sih pasti. Ada kunjungan dari rombongan dari jemaah masjid dari Lampung, wisata religi ke Masjid Cengho. Iya. Karena kita kebetulan aktif juga di organisasi masjid. Itu Cek lemaknya Cek. Itulah tadi, karena banyak pergaulan. Ini payahnya kita punya usaha tapi kita kata pergaulan. Kupeng, ya Terus Cek Amin. Karena kita bergaul di marbotnya, pengurusnya, terus juga ya kebetulan aku juga aktif di ormasnya Bang Japar, Jawara dan pengacara Palembang. Jadi ya saling berhubungan juga kegiatan kita dengan jualan kita kan. Jadi silaturahminya dapat, koneksi juga dapat. Rezeki juga dapat. Alhamdulillah. Jadi dari jam habis dari pasar langsung gebuk, buka warung jam berapa? Buka warung itu sudah siap jual. Siap jual itu di atas jam 10 ya. Oke. Lah sudah mulai buka ya. Sudah buka, tergantung menunya. Kalau menunya tidak ribet biasanya sebelum jam 10 sudah selesai. Kalau sekitar pindang-pindangan, asam padi segala macam. Tapi kalau menunya agak ribet ya banyak tumisan ini segala macam, mungkin bisa jam 10-an. 10 lewat ya. 10 seperempat, 10:30 kan. Itu tergantung apa yang nak kita gawe ke. Nah kalau untuk ininya Dewi skema ya, maksudnya skema dalam arti kata kan ada wong nih macam rumah makan Padang kan jadi jejeri di etalase gitu kan. Jadi yang kita yang wadah-wadahi gitu kan. Kalau Pak Min cak mana itu konsepnya maksudnya? Kalau kita sama cak kondangan. Prasmanan. Jadi itu dihidangkan. Ya piring kita siapkan kan, ya wadah bos nasi kita siap, tinggal ya kita buka, mereka ngambil dewek sesukanya, nak banyak dikit. Kalau untuk nasi pun enggak katik takaran yang seperti tidak, apa? Sementara alhamdulillah kami ya hitung-hitung ya kita beramal sedekah juga kan, karena tidak seluruh uang yang makan situ kan uang yang cukup ya. Ada juga yang mohon maaf, ada juga yang kuli-kuli panggung kan, ada juga yang mungkin butuh tenaga ekstra lah gitu. Iya, karena mereka kan butuh karbo yang banyak. Kalau yang agak-agak menengah, mereka kan cukup nasi dikit ya. Lauk banyak. Lauk banyak. Contohnya. Bener. Contohnya. Ini strategi Cek sebenarnya. Bener Cek ya. Kadang-kadang yang itu tuh lebih untung dari itu gitu Cek ya. Mereka banyak nasi tapi lauknya dikit. Padahal Cek namanya kita orang jual ini tuh lauk yang ini yang lauk yang banyak modal Cek. Benar Pak Amin. Iya benar. Karena yang kita itu kan lauknya bener. Jadi yakin yang namanya rezeki itu sudah Allah tidak tertukar ya. Sama Tuhan. Jangan takut lah kita rugi di nasi ya. Yakin baik kan. Mudah-mudahan kan. Ada juga yang makan tuh kadang cuma berapa sendok ambil nasi kan. Dia ambil lauknya ya banyak kan. Minta wadah mangkok lagi kan. Untuk lauk tadi. Untuk ada sayur boleh diaturi kan. Kalau sayur dihitung enggak, Cek?
Dihitung sayur dihitung ya. Betul. Ya, kalau sayur biasa paling murah 2.000 3.000. Kalau dia yang kikil mungkin Lain lagi kalau Nah, kikil. Yo. inilah sudah disinggung nih ya tentang apa rega ya. Jadi untuk masalah rega itu Dewe dari mulai boleh berapa di-spill, nih kisaran boleh spillnya spill, Cek. boleh? Biar apa namanya kalau- pendengar kita tahu. Kalau harga itu masih terjangkau, Cek. Ya, gitu juga kan tahu kan sekarang kan zaman sulit ya. Betul. Jadi terus juga kita kan belanja di pasar induk, Murah benar. namanya pasar induk kan yang namanya Tangan pertama. tangan pertama. Iya. Pecah ya apa pindang-pindangan Yang best seller kita tadi? itu kan kalau pindangnya 18.000. Sudah lengkap sama sambal sama lalapannya. Lalapan juga kita ganti-ganti. Iya. Kadang apa temuku, ya, kadang ada daun kenikir, ada juga apa lalapan apa peti kan, peti rebus kan. Ada juga ayam masih standar 15.000. Ada juga asam pade kalau untuk lauknya 15.000. 15.000, Nah, kalau nasi telur itu 12.000 kan masih terjangkau. Masih itu jauh sih, masih murah kalau Cek. Murah-murah kalau, Kalau iya. yang Karena dia tadi di pasar induk tadi, jadi itu karena berpengaruh yang situ. apa banyak juga yang Saya agak makan jauh, Bu, Cek. Iya. yang agak ke bawah itu kadang makan nasi tahu kan, nasi tahu tempe itu di harga 8.000 kan. Oh, Masya Allah. Terus juga Benar-benar masih itu. terbantu. Pindang benar. Cek masih di bawah 20 Cek. Iya, kita rangkul kan lah. Jadi kita siapa benak makan diaturi kan. Diaturi, iya. Nah, Kalau yang itu Cek, Cek, yang pinang tulang tadi Cek belum sebut. Pinang tulang Cek? harganya Pinang berapa? pinang daging? Pinang daging harganya berapa? Kalau udang lagi bikin. Iya lagi bikin. Kalau pinang daging, pinang tulang itu kita jarang ya. Paling kalau pinang tulang, pinang daging itu dia diangkut di atas 30.000-an. Diangkut Tapi 330-an. porsinya kan disesuaikan dengan harga. Ya, dan itu juga masalahnya Cik Rasid, kita tahu lah dewe harga daging berapa. Itu aja tuh. Iya, kalau daging Cik Gayang dipakai lain Cik itu adanya. Nah, ini ada kaitannya dengan bahan-bahan tadi Cek, Pak Min. Kan sekarang ini kan kadang fluktuatif harga barang ini Cak Min. Iya. Terutama ayam Pak Min. Nah, turun. kira-kira Pak Min ini dan ketika harga ayam lagi naik Pak Min. Naik, Kira-kira dari sisi Pak Min ini kira-kira untuk mensiasati agar supaya barang Kosnya tetap agak dijual, lebih, iyo. kosnya Tapi lebih tidak cak mana, rugian, tidak tidak. rugian. Iyo. Cuman harus mensiasat nih Pak Kalau Min. kita nyetok paling untuk tidak banyak Kak, paling 1-2 hari be. Masalah harga naik ya tidak apa-apa, biarlah tidak apa-apa. Karena dia kan tidak mungkin naik terus, pas ada turun kan. Ya, kalau naik kan biasanya kan menjelang puasa, Bener. tahun baru, Iya. naruhan. Tapi sebelum kan harganya kan murah kan, 30.000. Tapi kalau lagi naik paling di angka 36 paling tinggi kan. Kalau sekarang hari ini aku belanja pagi tadi masih murah kalau di pasar induk masih di angka 31 kan. Nah, itu jadi masih ya aku pikir ya kalau dibagi masih dapat gitu. Oh, berarti tidak berubah Pak Min dalam segi ukuran Pak Min jualnya dengan harga juga tidak berubah. Tidak, kecuali ada juga memang pelanggan yang pengen dibesak kan. Pak, kami ini minta porsi yang agak tambah lagi, misalnya bisa kami jual paket nasi kotak lengkap itu kan paling mahal 25 lengkap kuah, tisu, air mineral segala macam, sendok itu 25 kami minta harga 30.000. Jadi cak mana Pak? Bisa, paling ayamnya kita besar mungkin kalau biasa sekilo potong 8 ya, mungkin kalau dia ini mungkin potong 4, potong 5 itu kan disesuaikan dengan, karena tiap ayam kan ukurannya beda-beda kan. Ada yang 8,5 oz, ada 9, ada yang sekilo lebih, sekilo kurang kan. Itu kan paling kita pilih yang pasti yang segar kan. Nah, kalau terkait dengan kalau usaha nih kan itu terkait juga dengan ini apa legalitas. Ya, di sini apa ya yang berkaitan dengan legalitas nih macam NIB, nomor induk berusaha, kemudian juga mungkin halal yang juga ini merupakan salah satu dari program pemerintah tuh untuk memberikan kepercayaan kepada publik, kepada customer tentang bahwa produk kita ini memang halal loh, sehingga apa ibarat kata customer tuh percaya untuk bisa apa ibarat kata mengkonsumsi produk kita Cetana. Nah, itu mana terkait dengan legalitas itu sendiri dari kalau usahanya Pak Min. legalitas kan sebelum masakan rumahan kan kita kan awalnya kan dulu pecel lele Pak Min. Kalau untuk pecel lele kemarin kita dari NIB halal, higienis, lengkap. Nah, kan kalau yang baru sekarang masakan rumahan kan baru jalan 3 bulan. Itu baru
baru yang kita punya NIB dulu kan. NIB dulu. NIB, kalau yang lain mungkin sambil jalan kan. Sambil jalan. Ya, itu karena kan izin yang lama kan dapat dipakai karena masalah namo sudah ganti kan. Nah itu karena kemarin kan kita kan lebih ke pecel lele kan Iya, kemarin. pecel lele kemarin kan lebih lengkap kemarin. Halal ada sudah ada. Nah, tapi kalau sekarang masalah rumahan baru yang kita urus baru NIB dulu. NIB. Nah, ketika pengurusan tentunya yang untuk usaha yang lalu lah kurang lebih itu kan. Itu ada kesulitan enggak Pak Min? Karena kan pemerintah kan tentunya mendorong agar pelaku UMKM ini harus memiliki legalitas terhadap usaha yang dijalani seperti itu kan. Ada kesulitan enggak? Kalau untuk dalam legalitas itu tidak susah karena kebetulan kami kan ada komunitas PPKN kan. Ada Ciana ketua kami. Di situ kan hampir tiap hari, tiap minggu kan ada kasih info, ada untuk ngurus halal, higienis segala macam dan itu gratis kan. Gratis semua. Gratis ya. Tinggal kita tuh lah yang rajin-rajin lah kalau bahasa kita Palembang kan. Apa dia Pak Min? Komunitas tadi namanya? Komunitas tadi? PPKN. Singkatan dari? Persatuan Pedagang Kuliner Nusantara. Oh, itu setiap UMKM boleh masuk apa cak mana cerita Pak Min? Boleh. Kalau di bawah Ciana ini sudah lumayan banyak. Kalau aku cek di grup itu udah 200-an ya. 200-an. Ada galos itu termasuk yang jual pempek, ikan, lengkap kalau di grup di komunitas dari Ciana kan. Oke. Ini menarik. Kalau untuk ini berkaitan dengan ini juga kos ya, berkaitan juga dengan tentunya permodalan ketika dari ngawal di usaha itu cak mana nih Pak Min? Ada tentunya dari bantuan pemerintah atau mungkin perbankan ya. Kalau Pak Min dewek dalam permodalan. Tapi kalau nyengok cak modal dewek ini. Iya. Kalau permodalan di grup itu banyak memang permodalan, tapi sementara kita pakai modal dewek dulu. Iya, karena aku pikir ya ada mungkin lebih berhak dari kita kan. Iya. Tidak ngajukan itu Pak Min, ngajukan kur apa semacam Pak Min? Sementara ini kan kalau untuk usaha ini ya masih bisa ya. Tapi mungkin besok kita mungkin perlu juga dibantu kan. Iya. Karena ya untuk pengembangan ya. Kalau ini ke cabang Pak Min ya. Iya, tahu benar. Ya kita tidak ada menapik, kita butuh juga modal kan. Itu ya namanya usaha kan perlu modal kan. Iya, perlu dana kan, perlu biaya kan. Nah, kalau untuk tantangan sendiri selama menjalankan usaha ini, apa yang menjadi tantangan Pak Min? Sebelum kita ke closing statement-nya. Kalau tantangannya ya mungkin ya itulah yang namanya kita di Palembang kan memang surganya makanan ya. Kadang-kadang kita ini kadang kalau lagi rame-rame ya cak menjamur ya. Tinggal macam mananya kita mempertahankan pelanggan. Ya biar mereka ini selalu setia dengan kita. Apa dia strateginya Pak Amin itu? Ya strategi yang pertama satu kebersihan, terus jago cita rasa, terus pelayanan kita jago. Utama ya itu ya. Itu kan yang paling. Kadang jualan kayu mencucu ya. Itu dua kunci. Iya. Ada lagi Pak Amin? Kunci Pak Amin. Selain dua ikut tadi? Yang kunci lain ya aku rasa ya paling kita jaga hubungan baik lah dengan komunitas. Setelah aku juga aktif juga di komunitas di grup alumni Semanta. Alumni SMA di Negeri 3 Palembang. Wah, alumni SMA 3 itu alhamdulillah ya kita dibantu sama ada Kuyung Dani itu yang bantu kita juga untuk alumni yang bergerak di UMKM, jadi dibantu juga untuk promosi. Untuk kegiatan bazar kan diajak juga. Termasuk juga ada dari Ciana juga, kadang ada kegiatan di komplek kita sering juga diajak sama Ciana untuk semacam batu jualan sayur lauk kan. Alhamdulillah kemarin pernah kita jual itu udah nyampe 15 menit putus. Wow, mantap. Karena ibu-ibu itu rame. Iya. Karena banyak ibu-ibu yang penyu. Contohnya aku. Jadi alhamdulillah ya memang rezekinya tadi ya. Komunitas ini kita agak sangat membantu ya. Komunitas apa baik itu keluarga, termasuk organisasi, komplek-komplek, termasuk semuanya itu membantu itu ya. Sangat membantu kan. Baik Pak Min, ini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan Pak Min untuk para pelaku usaha kecil menengah yang baru mau merintis? Terus itu kemudian apa yang menjadi harapannya? Iya. Ya paling kalau closing statementnya
ya jangan mudah nyerah ya. Jangan Ya, Pesan-pesannya ya. Cak lagu jangan menyerah ya teh. masalah kita tuh maju tuh ya memang butuh proses. Oke. Butuh proses ya. Maju terus lah, pantang mundur lah itulah kan. Ya, masalah kita tuh ada hambatan ya memang Pasti kalau ada, Cek, pedagang atau pengusaha memang harus melewati masa-masa itu ya. masa-masa sulit, masa-masa yang memang harus kita lewati, maka kita bisa tahu kan, Bisa survive ya. bisa survive, bisa tangguh ya. Kalau kita ndak kati ujian ya sama cak anak sekolah, ndak ada ujian SD, Dan naik-naik, iya. ndak bisa Di masuk SMP. SMP. Kurang lebih cak itu kalau umur aku tapi. Harapannya? Harapannya terakhir Harapannya ya untuk usaha Pak Min. Usaha Pak Min. ya mudah-mudahan ya, usaha kami dapat pembeli tetap ya eksis ya, tetap banyak yang Bisa diterima di masyarakat luas ya. orderan nasi kota Makin menjelang banyak. puasa dan seterusnya tambah banyak, tambah Amin. rame gitu kan ya. Paling itulah, mudah karyawan juga bisa nambah kan. Jadi membuka peluang kerja ya. Iya, kita nyipta ke lapangan kerja juga untuk yang susah dapat pekerjaan di zaman-zaman susah ini kan. Oke. Tidak nanti itu Cek, nang giring apa? Bikin cabang di arah-arah ke kota Cek. Tapi harga jaga bareng. Bisa jadi. Kalau cita-cita harapan tuh Pasti ada. Tapi kan kita harus berproses, harus kita Realistis. bertunggu kan. Jangan sampai kita maju tapi tidak kati perencanaan. Perencanaan, iya. Sama bunuh diri ya dah kalau Iya, tuh. kalau pengen nambah tuh yo dosa ke aku bro, semua pasti pengen. Kalau itu. Amin, insyaallah ya. Baik Pak Min, tidak terasa Cek Rasid ya. Iya. Kita sudah ada di penghujung kebersamaan tentunya untuk teras UMKM lokal kita di hari ini dengan tema lezatnya cita rasa menu rumahan masakan favorit keluarga bareng owner dapur family Pak Min Pak ya. Min. Bersama Pak Muhammad Yamin ya. Ini obrolan luar biasa, banyak informasi, banyak edukasi dan juga tentunya pemberi semangat bagi para pelaku UMKM yang baru nak merintis ya untuk tidak menyerah ya. Contohnya Pak Min yang berusaha untuk terus bisa eksis dengan usahanya. Semoga semakin sukses ke depannya Pak Min. Kalau mak itu dodolurku kita bertiga nak pamit mundur dulu untuk acara teras UMKM kita lokal kita di hari ini ya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang terletak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Asik. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kami akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat